pada penjelasan materi. Ya, seperti yang sudah Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Ya. Oke, untuk turunan fungsi trigonometri, itu ada kaitannya dengan turunan ya, dan ada kaitannya dengan fungsi trigonometri. Oke. Nah, kita akan lihat dasar apa yang perlu kita ingat supaya kita bisa memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, untuk mencari turunan fungsi sinus dan kosinus, kita akan lihat sinus dan kosinus. Kita ingat kembali kesamaan trigonometri yang kita pelajari bersama. Ya, kesamaan trigonometri yang dipelajari bersama itu terlihat untuk sin dan kosinus itu jika sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B, kemudian cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Ini merupakan kesamaan trigonometri ya. Jadi untuk sin kesamaannya ya, kemudian cos kesamaannya ya. Jadi kalau sin A B itu sama saja dengan sin A cos B tambah cos AB. Nih. Sedangkan kalau cos AB itu sama saja dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Oke, lebih jelas kita lihat teoremanya ya. Oke, untuk sin dan cos. Ya, jika fx sama dengan sin, pertama teorema, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Jadi dengan kata lain bahwa turunan pertama dari sin x, kita punya fungsinya ini kan sin x ya, fungsinya sin x ini, fungsinya sin x. Turunan pertama dari sin x ya, biasanya turunan pertama kan dinotasikan dengan f aksen x. Jadi kalau fungsinya fx, maka turunan pertamanya dinotasikan dengan f aksen x. Jadi f aksen x sama dengan cos. Jadi turunan pertama dari sin x sama dengan cos x. Jangan lupa ya, turunan pertama dari sin x adalah cos x. Oke, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua tentang kosinus. Ya, turunan pertama dari cos itu adalah min sin x. Kita lihat pada teorema ini ya. Jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Oke. Jadi turunan pertama dari cos x sama dengan min sin x. Oke. Mengapa sampai turunan pertama dari sin x sama dengan cos x? Begitu juga sebaliknya, turunan pertama dari cos x sama dengan min sin x. Ibu akan berikan bukti. Salah satu buktinya itu bisa kalian lihat ini buktinya ya. Buktinya Ibu ambil saja untuk sin ya. Patokannya itu di sin saja. Jadi kalau turunan pertama dari sin x, maka dapat cos x. Oke. Lihat ya. Ini dia punya fungsinya, kita punya fungsi yaitu fx tambah h kurang fx per h ya. Itu sama saja dengan ya, kalau kita punya fungsinya kan sin x, maka ganti fx dengan sin x sehingga jadinya sin x tambah h, sin x tambah h kurang sin x per h. Jangan lupa ya, fx itu adalah sin x karena kita punya fx adalah sin x ya. Oke, sin x. Jadi sehingga sama dengan 2 cos
X tambah 1/2 H, ya, itu kali dengan sin 1/2 H per H sama dengan cos X tambah 1/2 H kali sin 1/2 H per 1/2 H sama dengan cos X tambah 1/2 H kali sin 1/2 H per 1/2 H. Dengan demikian, dengan demikian f aksen X sama dengan, ya, ini turunan pertama ya dari fx ini, turunan pertama dari fx ini, yang fx nya adalah sin X, sehingga f aksen X sama dengan limit fh tambah H f X per H sama dengan ya, ulang, f aksen X sama dengan limit fx tambah H kurang fx per H dengan H itu mendekati 0 sama dengan limit cos X tambah 1/2 H kali sin 1/2 H per 1/2 H dengan H mendekati 0 sama dengan cos X tambah 0 kali 1. Sehingga X tambah 0 hasilnya X, sehingga cos X kali 1 hasilnya cos X. Sehingga di sini dilihat terbukti bahwa turunan pertama dari sin, ya, sin X, ya, kita punya sin X, ini turunan pertama dari sin X itu adalah cos X. Jadi turunan pertama dari sin X itu adalah cos X. Jadi jangan lupa, ini dasar ini supaya kalian bisa menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Bisa paham? Kita lanjut ya, ibu hapus ini dulu. Kita lanjut, kita lihat teorema selanjutnya lagi ya. Kita lihat teorema selanjutnya itu. Kalau tadi itu sudah sin, cos, maka kita lihat lanjutannya bagaimana dengan tangen, kotangen X, sekan, kosekan, ya. Ini jadi kalau tadi sin X, turunan pertama dari sin X sama dengan cos X, turunan pertama dari cos X sama dengan min sin X, maka kita lanjut di teorema berikutnya, yaitu kalau ini yang pertama lanjut, jika fx sama dengan tangen X, maka f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Begitu juga jika fx sama dengan kotangen X, maka f aksen X sama dengan min kosekan kuadrat X. Kemudian jika fx sama dengan sekan X, maka f aksen X sama dengan sekan X tangen X. Yang terakhir, jika fx sama dengan kosekan X, maka f aksen X sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Ya, ini dasar. Jadi kalian ingat, ini seperti rumus ya. Teorema ini merupakan rumus. Jadi jangan lupa ada 6 itu. Yang pertama dari sin sampai dengan kosekan. Jadi kalau sin itu cos X, kalau cos min sin X, kalau tangen turunan pertama dari tangen X sama dengan sekan kuadrat X, ya, dan seterusnya. Nih, kita akan masuk di contoh. Ibu hapus ini dulu ya. Kita masuk dengan contoh biar lebih jelas. Ibu perbesar ya contoh ini.
contoh. Oke, kita punya contoh yang pertama, itu tentukan f aksen x dari fungsi-fungsi berikut. Jadi tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi ini, dari fungsi itu dari a sampai c ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan yang pertama dulu ya. Yang pertama, soal yang pertama, fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5 ya. Jadi kita cari turunan pertama dari 3 cos x kurang sin x tambah 5. Turunan pertamanya kalian harus ingat dasar yang tadi. Jika kalau cos itu min sin, sedangkan sin itu cos. Oke, karena di sini kan ada cos dan sin x. Sehingga yang pertama ya, kalian harus ingat dulu itu. Ini 3. Ya, 3. Turunan dari 3. Ini ada 3 ya. 3. Tab turun dari cos x sama dengan min sin x ya. Kemudian kurang turunan dari sin x adalah cos, kemudian tambah turunan dari 5 sama dengan 0 ya. Ibu ulang sekali lagi, turunan dari 3 cos x sama dengan 3 nya tetap, turunan dari cos adalah min sin x, kurang turunan dari sin x adalah cos x. Bisa? Yang tadi itu sin adalah cos, cos adalah min x. Oke, tambah 0, turunan dari 5, jangan lupa turunan dari setiap bilangan cos adalah 0. Turunan dari 5 adalah 0, sehingga jadinya min 3 sin x kurang cos x ya. Jadi ini ya, min cos x tambah 0 kan tetap, ini jangan lupa nih ya, cos x tambah 0 hasilnya cos x, sehingga 3 kali min sin x jadinya min 3 sin x kurang cos x. Oke, jadi turunan pertamanya ini, turunannya ini ya. Oke, bisa paham? Oke. Yang kedua ini kita menggunakan aturan perkalian dua fungsi ya. Perkalian dua fungsi. Jadi kita punya fungsi yang pertamanya adalah x pangkat 3. Fungsi yang kedua adalah sin x ya. Masih ingat tidak perkalian dua fungsi? Siapa masih ingat ya? Kita harus ingat di perkalian dua fungsi. Jadi kalau u kali v sama dengan tuh, kalau fungsi u dan fungsi v dikalikan, maka u aksen kali v tambah tambah u kali v aksen ini, jangan lupa ya. Jadi kalau kita fungsi u dan fungsi v, maka jadi turunan pertamanya sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Jadi kalau kita punya fungsi u nya adalah x pangkat 3, v nya adalah sin x, maka jadinya kita lihat dulu u aksen. Jadi kalau u, hapus ini dulu ya. Ya, hapus. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi u nya di sini ya. Oke, dijelaskan di sini saya.
Jadi kalau U-nya itu sama dengan X pangkat 3, lalu V-nya sama dengan sin X. Jadi turunan pertama dari U, jadi U aksen sama dengan, masih lupa, turunan pertama dari X pangkat 3 adalah 3 X pangkat 2 ya. Jadi kalau namanya turunan itu pangkatnya dikurangi, lalu 3 ini pangkatnya dikali 3 turun di sini kali X pangkat 2 ya. Mendapat 2 dapat dari mana? Itu 3 kurang 1. Jadi kalau turunan itu pangkatnya selalu dikurangi 1 kalau fungsinya jabar. Oke, kita mengerti. Oke, kita dulu. Oke, 3 X pangkat 2 ya, jangan lupa. Jadi turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Kemudian turunan dari ya fungsi dari V, jadi kalau V aksen sama dengan turunan dari sin X sama dengan cos X ya, yang tadi itu yang pertama, teorema pertama, turunan dari sin X sama dengan cos X. Nah, kalau sudah tahu turunan dari U, turunan dari V, maka tinggal kita buat. Jangan lupa yang tadi Ibu sudah tulis. Jadi kalau U kali V sama dengan U aksen kali U aksen kali V tambah U kali V aksen, sehingga jadinya U aksennya kita ganti dengan 3X pangkat 2 X pangkat 2 kali sin X nya ya, V nya adalah sin X tetap, V nya tetap sin X tambah U nya karena hanya U bukan U aksen, U nya adalah X pangkat 3 kali turunan dari sin X apa? Ini V aksen kan? V aksen adalah cos X. Cos X. Oke. Jadinya hasilnya dapat seperti ini nih, sama ya. Oke, ini. Jadi mengapa dapat sampai seperti ini? Karena itu kita pakai aturan turunan perkalian dua fungsi. Jadi kalau dua fungsinya, kita misalkan fungsi U dan fungsi V, kalau dikalikan maka dapatnya U aksen kali V tambah U kali V aksen. Jadi turunan dari perkalian dua fungsi adalah U aksen kali V tambah U kali V sama dengan, jadi tinggal masukkan saja sama ya. Oke. Ibu harap sampai sini dimengerti ya. Begitu juga untuk C itu juga perkalian dua fungsi. Oke, perkalian dua fungsi. Jadi nomor 2 sudah paham, kita lanjut 3 ya. Yang ketiga. Oke, yang ketiga ini bisa lihat mengapa dapat sampai dapat ini. Jadi fx aksen sama dengan 5 cos X tambah 5 sin X. Oke, ini sama dengan ini sama dengan 5. Oke. Nih. Jadi bisa ya. Kita pakai aturan turunan perkalian dua fungsi lagi ya. Dua fungsi.
perkalian dua fungsi. Jadi sehingga f aksen x sama dengan 5 cos x kali cos x tambah 5 sin x kurang 5 sin x sama dengan 5 kali cos kuadrat x kurang sin kuadrat x sama dengan 5 cos 2 x ya. Oke, jadi bisa paham ya. Oke. Jadi buat dulu dia perkalian dua fungsi u, v, kemudian ini. Oke, jadi bisa paham ya. Ya, Ibu harap penjelasan di hari ini contoh kalian bisa memahami. Jadi ini Ibu buat dalam bentuk rekaman ya, penjelasan saja. Jadi Ibu harap walaupun sederhana dia punya videonya, harap kalian bisa memahami ya. Ya, memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Ini baru dasarnya, baru dasar ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lihat lagi contoh-contoh yang lain ya, dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, rumus turunan trigonometri ya. Oke. Oke, mungkin penjelasan Ibu sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahami. Ya. Oke. Mungkin video ini tidak terlalu panjang, singkat saja supaya kalian bisa dengan mudah menonton video ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan penjelasan selanjutnya tentang materi turunan fungsi trigonometri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.